warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita masuki modul yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran modul kita hari ini, saya minta tolong Bu Nining untuk memimpin untuk berdoa. Monggo Bu Nining. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bu Nining. Misal, Ibu-ibu, hari ini kita memasuki materi baru. Bentar, saya izin share screen dulu, nggih. Nah, hari ini kita memasuki materi baru tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, memahami prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang kedua, memahami komponen-komponen penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah memahami proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ibu-ibu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mari mulai dari diri sendiri. Coba, yang pertama, apakah Anda terlibat atau dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda, ibu-ibu? Terlibat, Bu. Terlibat. Bu Sinarti juga terlibat. Semuanya, hampir semuanya terlibat. Yang kedua, bagaimanakah kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda dibuat? Bagaimana, ibu-ibu? Berdasarkan kondisi kontekstual lingkungan sekolah, Bu. Ya, itu di sekolahnya Bu Siti. Di sekolahnya Bu Nining sama Bu Sunarti bagaimana? Bagaimana? sama. Sama. Bu Sunarti? Hampir sama nggih, Bu-ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah kurikulum operasional di satuan pendidikan Anda diterapkan? Penerapannya sesuai dengan karakteristik pendidik peserta didik yang ada di lingkungan kita. Ya, diterapkan sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik. Kemudian apalagi ibu-ibu? Kita sharing saja nggih ibu-ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi di tempat saya berbeda dengan kondisi di tempat panjenengan, semuanya berbeda dengan kondisi tidak sama. Nah, untuk itu mari kita mulai materi kita hari ini. Nah, cara menggunakan dokumen ini sudah ada di LMS, ibu-ibu. Nanti panjenengan semua bisa masuk di LMS, kemudian jenengan ikuti alur yang ada di LMS. Yang pertama tadi mulai dari. Nah, materi kita hari ini adalah mulai dari pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas tahun 2003. Kemudian, apa sajakah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum satuan operasional di satuan pendidikan itu yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, jadi ini yang menjadi fokus utama ya Ibu-Ibu, karena apa? Pendidikan kita ini
menerapkan kurikulum pendidikan yang memerdekakan. Jadi harus berpusat pada peserta didik. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik tujuan pendidik, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian prinsip yang ketiga adalah esensial. Jadi, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Kemudian, prinsip yang keempat adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi, kurikulum ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kita tahu bahwa penyusunan kurikulum itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, komponen-komponen yang harus ada ketika menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Ini harus jelas Ibu-ibu, dia harus ada di menyusun kurikulum. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Visi, setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi, kemudian tujuannya. Jadi, visi ini bisa digambarkan sebagai apa Ibu-ibu? Sebagai cita-cita. Sebagai cita-cita. Kemudian ada visi. Visi ini penjabaran. Misi adalah cara untuk memperoleh cita-citanya. Cara yang ditempuh. Betul sekali Bu Siti. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari outputnya. Ya, outputnya. Outputnya sekolah itu mau mencetak generasi yang bagaimana? Nah, kalau sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan, pasti mencetak profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Kemudian komponen yang kedua ada pengorganisasian pembelajaran, yaitu adanya pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen yang keempat ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini menggambarkan pembelajaran yang ada di sekolah selama 1 tahun. Kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Saya yakin di sekolah ibu-ibu semua pasti ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa berupa contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, kemudian ada contoh penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana penjabaran pemilihan tema yang spesifik, kemudian ada referensi, landasan hukum atau landasan yang lain. Kemudian selanjutnya ada proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, apa sajakah proses-prosesnya? Nah, ini prosesnya. Saya perkecil sebentar Ibu. Nah, kelihatan? Nah, kelihatan Bu. Nah, proses penyusunan kurikulum di operasional satuan pendidikan itu dimulai dari tujuan pendidikan nasional. Apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Nah, tujuan pendidikan nasional ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tujuannya apa? Yaitu mencetak profil pelajar Pancasila. Kemudian kita jabarkan menjadi struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian ada pencapaian pembelajaran. Kemudian kita breakdown lagi ke bawah, ada karakteristik satuan pendidikan, ada visi dan misi tujuan, kemudian ada pengorganisasian pembelajaran, ada rencana pembelajaran, ada pendampingan dan evaluasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini merupakan komponen yang ada di pengembangan
ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu dalam menyelenggarakan kurikulum operasional di sekolah perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Jadi kurikulum ini tidak stagnan ya Ibu ya, bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena tujuan pendidikan kita itu kan yang berbeda-beda. Kalau dulu tujuan pendidikannya adalah mencetak pelajar yang berkarakter, sekarang ganti mencetak profil pelajar Pancasila, kan seperti itu. Jadi kurikulum itu selalu terus berkembang. Kemudian ada analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi dan misi serta tujuan. Nah, tadi sudah saya jelaskan singkat tentang visi itu cita-cita, misi ini yang harus ada di dalam kurikulum satuan pendidikan. Kemudian ini contoh visi, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah paham tentang bagaimana membuat visi ini. Kemudian ini profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini tujuan dari pendidikan kita, kemudian ada visi, ada misi, ada tujuan, terus ada strategi pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, coba ibu-ibu sekarang kita sharing ya ibu-ibu ya. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan panjenengan semuanya? Silakan Bu Siti, raise hand. Terima kasih Bu. Untuk mengorganisasi pembelajaran di satuan pendidikan, tentunya yang pertama kali adalah kita mengacu kepada CP, capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dari CP-CP itulah kita menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran yang kemudian kita buat modul pembelajarannya, kita desain seperti RPP itu yang mana di situ ada 18 komponen yang harus kita tuangkan ke dalam modul ajar untuk mendapatkan desain pembelajaran di sekolah. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran di sekolah? Ini hampir sama dengan kita kalau membuat RPP ya Ibu-ibu nggih. Nah, langkah-langkah apa saja dalam mendesain pembelajaran di sekolah? Itu kita awali dari tadi nggih. Kita awali dari kurikulum, kemudian ada apa lagi Ibu-ibu? Capaian pembelajaran, kita catatkan di tujuan pembelajaran. Kemudian pembelajaran kita mendesain langkah-langkah pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ibu-ibu sekarang panjenengan semua sekarang kita bentuk kelompok nggih. Bapak Ibu akan bekerja secara berkelompok terdiri dari 5 orang. Pilih salah satu sekolah yang digunakan sebagai simulasi penyusunan karakter visi, misi, dan profil pelajar satuan pendidikannya. Sekolah terpilih membeberkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan bagian kurikulum operasional di satuan pendidikan yang meliputi karakter, visi, misi, dan profil pelajar satuan pendidikan. Nah, untuk lembar kerjanya bisa panjenengan download semuanya di LMS. Silakan berdiskusi. Nanti saya beri waktu 30 menit. Setelah itu panjenengan semua bisa presentasi. Oke, silakan berdiskusi. Dan ya, terima kasih buat Dika waktu yang diberikan pada saya. Tahapan analisis lingkungan sekolah yang pertama yaitu sumber daya alam sosial dan budaya. Analisis lingkungan sekolah, deskripsinya sekolah dekat pusat pemerintahan kota dan kawasan industri. Yang kedua, sumber perdanaan, yaitu deskripsinya dari BOS, SPP, dan sumber dana lain.
Untuk yang ketiga, tahapan yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah. Visi yang dari visinya mewujudkan visi dari Gresik mewujudkan Gresik baru mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlak karimah. Kelihatan. Yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah. Gresik akas atau amanah kolaboratif, antisipasif dan sigap. 4. Kemitraan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia JSIT Budi dan pesantren. Analisis lingkungan sekolah. Yaitu tahapan 1 misinya sekolah model Islam bermutu dan peduli lingkungan. Yang tahapan kedua misi 1 deskripsinya mewujudkan nilai Islam melalui penyelenggaraan sekolah. Melakukan Islamisasi dalam isi dan proses pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan layanan pendidikan yang memuaskan. Yang keempat, melakukan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. 3, yaitu tujuan, mampu secara aktif melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sebagai makhluk sosial sehingga dengan kesadarannya mau melakukan ibadah yang bersifat mahdoh atau akad dan berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan masyarakat masing-masing. Ya, terima kasih Bu Sunarti. Sama-sama. Kelompoknya sudah presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Sunarti. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sunarti. Ya, Bu Wadika, sama-sama. Setelah kita mempelajari materi hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ya Ibu? Dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, kita harus 1 mengetahui prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua harus mengetahui komponen-komponen yang ada dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang ketiga kita harus tahu proses pembuatannya. Langkah-langkahnya Bu. Ya, langkah-langkahnya dalam penyusunan. Nah, kita ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus memahami prinsip, memahami komponen dan memahami langkah-langkah dalam menyusun. Nah, sampai di sini Ibu-ibu penjabaran materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Terima kasih Bu Wadika atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, materi hari ini, bisa minta tolong untuk Bu Sunarti memimpin doa. Saya Bu. Mari Ibu-ibu kita berdoa. Semoga untuk pembelajaran besok kita diberi kelancaran, kesehatan. Mari berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Sunarti. Saya akhiri untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sama-sama Bu.